Kasus WNI yang nekat berenang ke Singapura sampai akhirnya ditangkap dan dihukum di sana, itu jadi contoh yang kesekian kalinya bahwa rakyat kecil itu selalu menjadi korban ketimpangan ekonomi. Terus dibikin tambah remuk lagi oleh sistem politik global. Namanya Jamaluddin Taipabu, seorang WNI umur 49 tahun. Ini orang kayaknya udah buntu banget tinggal di Indonesia. Tanggungannya banyak, sementara kerjaan gak ada yang ngasih dia gaji yang pas. Apalagi umur udah mau kepala 5. Ya Anda tahu sendiri lah gimana perlakuan negara ini sama pekerja di atas umur 30 tahun. Akhirnya tercetuslah ide merantau ke Singapura. Tapi kalau masuk baik-baik tentu bakal ribet. Banyak dokumen yang harus disiapkan kalau ingin bekerja resmi. Biasanya yang bakal di ACC juga orang yang punya skill. Tapi si Jamaluddin Taipabu ini cuma orang biasa. Rakyat kecil yang cuma punya semangat untuk mengubah nasib. Sampai akhirnya cara paling nekat pun diambil, yaitu dengan berenang selama 1 jam ketika sudah masuk ke perairan Singapura. Ajaibnya Taipabu ini berhasil masuk tanpa terdeteksi. Dan dia tinggal di Singapura selama berbulan-bulan sambil bekerja serabutan. Hingga pada akhirnya keberadaannya berhasil dideteksi dan dia pun dijatuhi hukuman keimigrasian. Kisah Jamaluddin Taipabu ini bukan kisah baru, Pak. Ini adalah dilema yang dihadapi para imigran ilegal di seluruh dunia. Kalau kalian pernah nonton film Dunkey yang menceritakan perjalanan ilegal para imigran dari Asia yang berusaha menembus Inggris, itu pun juga terinspirasi dari banyak sekali kisah nyata. Banyak yang berhasil diselundupkan, tapi banyak juga yang meninggal di perjalanan tanpa keluarga mereka pernah tahu di mana jasad mereka itu hilang. Padahal orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi ini hanya ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Yang dalam beberapa hal kesempatan itu justru telah dirampas oleh negara tujuan. Banyak imigran ilegal dari Afrika menyeberang ke Eropa Barat untuk mencari penghidupan. Karena ekonomi dan politik mereka telah hancur total akibat ulah kolonialis Eropa di masa lalu. Sistem visa itu diskriminasinya kentara banget, Pak. Kalau Anda nggak punya skill atau nggak punya uang untuk dibelanjakan di negara tujuan, gak usah berharap diizinkan masuk. Udah hidup di negara sendiri morat-marit, pas mau cari peruntungan keluar juga kesandung banyak peraturan. Gue penasaran aja sih, dulu sebelum ada sistem visa ini kayaknya hidup ini asik ya. Kita bisa menjelajah ke belahan dunia manapun untuk mencari rezeki tanpa harus diatur-atur.